Amen. Puji Tuhan, Tuhan itu baik dan luar biasa. Amen. Senang bertemu dengan kalian. Biar saya tengok muka-muka di sini. Okey, senang ya. Agak lama tidak bertemu ya. Dan cukup senang untuk bertemu kembali. Dan lebih senang melihat kita semua giat mengasihi Tuhan dan terus melayani. Amen. Melayani Tuhan adalah satu penghormatan. Melakukan sesuatu untuk Tuhan adalah satu penghormatan. Tidak sekali-kali menjadi satu beban. Okey. Dan ya, bagi yang tidak kenal, saya datang bersama keluarga saya, Eunice, isteri saya, dan 3 orang anak saya. 1 sudah hilang. Saya tanya dengan mereka, saya bilang, Papa dengan Mama mau ke IFC, kamu mau ikut? So mereka semua kata, oh saya mau ikut. Mau ketemu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu kalian. Amen, amen. Dan terima kasih pada kepimpinan gereja, Pastor Bernard, dan untuk kesempatan melayani firman Tuhan. Okay? Seperti yang saya kata, melayani Tuhan itu adalah satu kesempatan, satu privilege. Okay? Dan terima kasih untuk privilege yang diberi kepada saya pada pagi ini. Tadi lagu yang kita nyanyi itu cukup bagus. Ya, kita dipenuhi. Ya, kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kita dipenuhi oleh apa? Kemenangan Tuhan atas di kayu salib. Ya, dan di dalam kemenangan itu kita terus berjalan bersama Tuhan. Kita tahu Tuhan menjalani bersama kita setiap hari. Dan kita mau lihat pada pagi ini adalah keberdayaan Roh Kudus. Kita mau melihat the empowerment of Holy Spirit. Okay? When the Holy Spirit move, nothing can stop. Bila Roh Kudus bekerja, tidak ada apa jua yang bisa menghalanginya. Itu yang kita mau lihat bersama-sama. Sebelum itu kita mau lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, apakah itu gereja yang ideal? Okey, mari kita lihat bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita bisa lihat. Okey, mari kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3,000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amen. Silakan duduk. Ini adalah satu gereja yang saya percaya kita semua rindukan, benar? Sesuatu yang gereja yang kita rindukan dan sesuatu yang kita bisa praktikkan juga. Bukan saja pada gereja awal, tetapi juga gereja pada hari ini. Kalau kita lihat apa yang kita baru baca, ada disebut fasilitas tak? Tidak. Ya, tetapi mereka berkumpul secara sederhana. Ya, dalam petikan yang kita baca tadi itu, tidak juga disebut lighting yang luar biasa, hebat sebagainya, gedung yang cukup istimewa, dan PA yang canggih dan sebagainya. Tidak. Situasi mereka cukup sederhana. Okey, kita puji Tuhan untuk fasilitas yang bagus, ya. Ya, itu tidak bermaksud kita tidak pakai. Kita bisa pakai. Tetapi itu bukan tujuannya, itu bukan
fokusnya. Apa yang mereka ada adalah, apa yang mereka ada waktu itu? Mereka ada Roh Kudus menyertai mereka. Itu yang membawa perubahan yang cukup besar sekali. Itu yang menyebabkan gereja pada zaman itu bertumbuh dengan begitu pantas. Orang dapat merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan di waktu itu. Dan dari situ gereja itu bertumbuh dan terus bertumbuh. Siapa di sini yang rindu lihat gereja bertumbuh? Ya, bukan sekadar nama, tetapi sekadar nombor. Tetapi kita rindu lihat gereja tumbuh sebab kita sudah menerima kasih Tuhan, benar? Kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kita mau orang lain juga mengalaminya. Kami cuma baru tonton satu message minggu yang lalu, dia kata, one more soul. Ya, orang itu rindukan. Setiap hari kalau boleh, tambah satu lagi. Biar itu juga menjadi kerinduan kita. Melihat jiwa-jiwa itu ditambah supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kita tahu kita tinggal di dunia yang penuh dengan masalah, pergumulan, perang baru berlaku, ya. Ada more war is happening, ya. Tetapi dan dunia ini perlukan kasih Tuhan. Dunia ini perlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita mau lihat dalam zoom sedikit, ya. Seperti yang kita kata dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran. Bertekun itu, apa itu bertekun? Perkataan dasar dalam Yunani adalah continually devoting ataupun steadfastly continuing. Saya tidak akan cuba baca perkataan itu. Tidak, saya nggak bisa putar untuk. Ya, tetapi sesuatu yang berterusan. Bukan kata orang hangat-hangat tai ayam, benar? Ya, bukan begitu. Tetapi sesuatu yang berterusan. Terus dan terus lakukannya. Ya, mereka rajin. Mereka sungguh-sungguh. Okey, bukan hari ini cuaca dingin malas, tidak. Mereka bersungguh-sungguh, mereka tekun dan mereka tabah hati. Tidak mudah digoyangkan atau digoncangkan. Okay? Dan mereka penuh dengan tumpuan. They are full of passion. Okay? They are fully devoted. Mereka benar-benar. Kamu pernah lihat orang yang tekun? Orang yang benar-benar devoted? Apa yang berlaku di persekitaran tidak mengganggu mereka. Ya, biar itulah juga yang kita lakukan. Biar kita bertekun. Tetapi apa yang kita tekun itu penting. Benar? Mungkin kita tekun tengok drama Korea. Mungkin kita tekun main komputer. Ataupun tekun cari duit. Siapa suka cari duit di sini? Tak salah cari duit. Okay? Tetapi apa tujuannya? Itu penting. Okay? So, itu mereka tekun di dalam. Kita mau lihat bersama. Apa yang mereka tekun? Mereka pilih untuk tinggalkan gaya hidup mereka yang lama. Mereka pilih untuk tinggalkan gaya hidup mereka lama dan fokus kepada pengajaran rasul-rasul. Mereka fokus pada pengajaran rasul di mana mereka mengambil prinsip-prinsip Alkitabiah dan hidup mereka berlandaskan kepada apa yang diajar oleh para rasul. Okay? Dan juga mereka ini rajin. Mereka rajin berkumpul macam kita lah. Hari Ahad kita kumpul. Hari lain kita kumpul mungkin untuk doa. Kita berkumpul untuk connect group dan sebagainya. Mereka terus berkumpul, fellowship dan saling menolong satu sama lain. Dan juga mereka memecahkan roti. Ya, maksud mereka mengambil perjamuan kudus bersama di mana ada pemeriksaan diri dan peringatan akan harapan. Dan satu apa lagi mereka lakukan? Mereka berdoa. Sebenarnya waktu kita berdoa, apa yang kita lakukan? Dua perkara. Waktu kita berdoa, kita berinteraksi dengan Tuhan. Dan seringkali di dalam doa, apa yang kita lakukan? Kita minta sesuatu dari Tuhan juga, benar?
Bila kita minta sesuatu dari Tuhan, itu ada satu kesedaran. Kita tidak mampu, tetapi Tuhan yang mampu. Ya, Tuhan yang mampu. So kita bergantung kepada Tuhan daripada diri kita sendiri. Waktu semalam saya dengar, waktu kami pergi melayan di food bank, okay, di Paramata, ada orang kata, oh kadang-kadang orang begitu. Bila semua sudah bagus, mereka lupa Tuhan. Ya, bila semua ada masalah, mereka cari Tuhan. Okay? Tapi kita jangan jadi orang seperti begitu. Kalau kita ada keperluan, kita cari Tuhan. Tak ada keperluan, tetap cari Tuhan. Amen? Dan terus mendengar suara Tuhan. Benarkan Tuhan yang terus memimpin hidup kita. Itu sangat penting. Ya, kalau kita dipimpin oleh perkara lain, hidup kita nahas. Hidup kita ada problem. Okay? So apa perubahan yang berlaku? Kita mau lihat bersama-sama. Ya, perubahan yang berlaku pada orang-orang ini adalah mereka mulai fokus kepada firman Tuhan. Mereka bukan fokus kepada filsafat dunia, apa yang berlaku di dunia. Tetapi tumpuan mereka adalah firman Tuhan. Dan pemikiran mereka mulai diperbaharui. Renewal of mind. Pembaharuan fikiran itu sangat penting. Selama kita hidup ini, banyak benda-benda yang tidak bagus sudah masuk dalam kepala kita. Benar? Ya, so itu harus diganti. So harus berlaku pembaharuan firman Tuhan. Yang tidak rohani itu kita buang, kita singkir. Gantikan dengan firman Tuhan. Gantikan apa yang firman Tuhan mau kita perlakukan. Dan mereka juga adakan perjamuan kudus. Ya, mereka waktu kita ambil perjamuan kudus, mereka lakukan apa? Mereka introspeksi. Mereka menyelidiki diri kita. Oh, selama ini ada sesuatu yang tak berkenan tak? Ada sesuatu yang harus berubah. Kalau ada sesuatu yang harus ubah, harus ada perubahan di situ. So kadang-kadang dalam hidup kita begitu sibuk, lari dari satu tempat ke tempat yang lain, kita tidak ada waktu untuk stop. Karena penting untuk kita stop, reflect kembali. Reflect what has been going on in our life. Is there areas that we need to change? Allow the Holy Spirit to speak to us. Benarkan Roh Kudus itu berbicara dengan kita. Menyedarkan kita, oh, tidak harus begini. Ya, supaya kita melakukan apa yang benar. Dan bagi mereka dalam pemikiran juga ada sesuatu yang berbeza. Mereka ada harapan. Mereka tahu Tuhan menyediakan untuk mereka sesuatu yang luar biasa. Kerana itu mereka tak takut lagi. Ya, their hope is in Jesus. Kalau kita mau letak harapan kita di dalam dunia, apa berlaku? Panik, kecewa, semua pun boleh. Ya, cuma lihat dalam koran, lihat dalam newspaper. Kebanyakan tu peristiwa yang bagus atau tidak bagus? Negatif. Sampai ada berita yang kata, you boleh select, you mau baca peristiwa baik saja. Ya, ada selection begitu. I only want to hear good news, don't want all the bad news. Ya, so harapan kita haruslah ada di dalam Kristus. Apa berlaku kepada emosi mereka? Ada perubahan juga. Mereka takut, tetap takut. Tetapi takut kali ini takut yang berbeza. Dia takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Pada hari ini, kita takut pada siapa? Takut pada Tuhan atau takut pada bos kita? Takut kepada masyarakat kita? Ya, siapa yang kita takut? Mereka takut kepada Tuhan. Takut itu bukan nampak harimau. Tapi ini adalah takut yang positif. Takut yang rasa hormat yang sangat mendalam. A full reverence for God. Di dalam emosi mereka, mereka sentiasa ada wow factor. Mereka kata, wah, Tuhan lakukan ini. Ini mujizat yang Tuhan perlakukan. Mereka lihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita pada hari ini, ada wow factor tak? Amen? Kita juga bisa ada wow factor. Dalam hal yang kecil, dalam hal yang besar. Cuma kita harus renung dan lihat. Ya, apa yang Tuhan sedang perlakukan. Perkara kecil. Dan juga
perkara yang besar. Dan ekoran semua ini, tindakan mereka berubah. Kehidupan mereka mulai berubah. Ya, kita dapat baca tadi mereka mulai mereka mulai bertemu, mereka berbahagi apa yang mereka miliki, mereka menjual properti dan kongsi-kongsi. Ini tak senang kan? Siapa mau yang jual rumah dan tolong orang lain? Tak senang. Tapi kerana mereka ada penumpuan kasih itu, mulai ada perubahan di dalam kehidupan. Fokus mereka mulai menjadi lebih tunggal, lebih terfokus. Mereka pergi ibadah setiap hari dan mereka rasa gembira, rendah hati dan mereka makan bersama. Saya tahu di sini suka makan bersama kan? Itu penting. Waktu kita makan bersama jangan makan saja, saling mendoa, saling memperhatikan, ya. Saling berkongsi pengalaman Tuhan, apa yang Tuhan sedang lakukan. Waktu libur, pergi libur bersama. Dan dalam proses libur itu cerita, kebaikan Tuhan, saling mendorong satu sama lain. Dan mereka makin hari makin bertumbuh. Dan mereka menjadi pengikut Yesus menjadi lebih bertambah. Okey, sebenarnya dulu mereka bukan begitu. Ya, kelompok ini dulunya bukan begitu. Dulu mereka macam mana? Kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Okey. Yohanes 20 ayat 19 berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus. Wow, murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Biasanya bila kamu kunci pintu, kenapa kamu kunci pintu? Takut, benar? Ya, takut ada perampok, orang masuk, takut ini, takut itu. Ya, ada yang sampai 2, 3 pintu, satu tak cukup. 2 lagi ada mangga dia lagi, padlock dia dan sebagainya. Okay, so begitu kerana ada perasaan takut. Kalau kita baca berikutnya, kerana mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang baru menyalibkan Yesus. Ini murid Yesus. Ini orang-orang sama pemimpin yang kita lihat, yang kita baca dalam Kisah Para Rasul. Mereka bersorok. Mereka takut pada orang Yahudi. Mereka dikuasai oleh perasaan takut dan kecewa. Ya, mungkin mereka rasa, Yesus baru ditangkap. Bila mau saya ditangkap. Bila juga saya mau disalib. Mereka takut. Ya, mereka takut dan mereka mengurung diri mereka. Begitu juga Petrus. Ya, orang yang gayanya berani. Ya, antara pengikut Yesus yang paling suara kuatnya siapa? Petrus. Wah, saya akan pertahankan kamu. Bila Yesus nampak Yesus ditangkap, saya kenal dia. Terus dia takut, ya. Dikuasai oleh takut sehingga dia menyangkal Yesus 3 kali. Ini bukan Petrus saja, pengikut-pengikut lain yang sama persoalannya. Adakah kita juga seperti Petrus? Ya. Okey. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Adakah kita takut atau rasa tertekan menjadi orang Kristian? Kalau dulu-dulu jadi orang Kristian bagus, benar? Pemerintah bagi ini, pemerintah bagi itu, ya. Ada keistimewaannya waktu zaman British. Ya. Tapi hari ini kalau jadi Kristian mungkin kamu ditekan. Ya, kamu mengalami banyak tekanan di dalam kehidupan kita. Dan adakah rakan sekerja kita, tetangga kita, teman kita tahu bahawa kita percaya kepada Yesus? Ataupun kita macam Petrus, pengikut Yesus, sembunyi-sembunyi. Kalau Kristian di gereja, ya, kalau di kantor diam-diam saja. Ya, adakah begitu? Ya. Tapi yang kita mau belajar, kita mau lihat bersama adalah kenapa ada perubahan. Kenapa waktu kita baca di Kisah Para Rasul, mereka begitu gangho, begitu excited, ya, mau melayani Tuhan, hidup bersama, berkongsi firman Tuhan, ya. Dan sebelum itu mereka ada perasaan yang takut.
Apa sebenarnya yang berlaku menyebabkan dua perkara yang drastik ini? Apakah dua peristiwa penting? Pertama, waktu kita baca di dalam Yohanes, Yesus disalib. Tetapi bila dua peristiwa yang membawa perubahan cukup besar adalah Yesus telah bangkit dari kematian. Okey, harapan mereka diperbaharui. Dulu mereka harap pada Yesus ya menjadi political redeemer mereka, ya menjadi pembebas politik mereka. Tetapi bila Yesus mati, harapan mereka semua hilang. Tetapi bila mereka lihat Yesus bangkit, harapan itu diperbaharui. Dan orang yang mereka percaya sudah mengatasi maut. Yesus yang benar-benar mati sudah bangkit kembali dan membawa kemenangan bagi mereka. Yang lagu yang kita nyanyi tadi kan, ya. Yesus sudah membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Dan there is no hope in the dead. Kita tidak bisa mengharapkan orang yang mati, benar? Tapi kalau orang yang hidup, yang bangkit seperti Yesus, lebih-lebih lagi bangkit dari maut itu, harapan mereka cukup diperbaharui. Mereka menjadi berani. Dan kedua adalah apa yang berlaku? Terdapat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Mereka sebelum ini mungkin mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tetapi pada hari ini mereka bergantung kepada Roh Kudus. Suatu kuasa yang melampaui keupayaan mereka sendiri. Okay? Dan kita lihat sebelum Yesus terangkat, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Akan tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang kepadamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai bumi pada paling hujung. Ya, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang kepadamu. Ini adalah janji. Dan janji ini dikabulkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin kencang, keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggaplah pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan ini berlaku pada hari Pentakosta yang akan kita raikan 50 hari selepas Easter. Okay? Dan ini cukup luar biasa. Ini adalah sesuatu yang membawa perubahan. Perubahan yang cukup besar sekali. Dan ini untuk siapa? Okey, kita mau lihat. Ini untuk siapa? Ada orang yang berkata, ini tidak relevan kepada kita. Ya, saya percaya di sini tidak ada. Kalau ada yang percaya ini tidak relevan kepada kita, jangan dengar apa orang kata, dengar apa firman Tuhan kata. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. So itu untuk siapa? Untuk kamu, untuk mereka. Dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. So itu untuk siapa? Ya, untuk gereja
para rasul, untuk anak-anak mereka, dan juga untuk, di mana dia kata, orang yang masih jauh. Siapa itu orang yang masih jauh? Saya dan kalian. So ini juga untuk kita. Okay? Firman Tuhan begitu jelas. So apa yang berlaku di gereja para rasul juga berlaku pada hari ini. Dan akan terus berlaku. Dan terus berlaku sampai penghujungnya. Nah, kita mau lihat. Sebab ini relevan kepada kita. Ini berkaitan kepada kita. So kita mau tahu bagaimana Roh Kudus boleh berkuat kuasa di dalam kehidupan kita. Ini adalah sesuatu yang Rasul Paulus doakan untuk orang-orang percaya di Efesus. Dia kata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguat dan menegurkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amen. Ini adalah doa Rasul Paulus untuk orang-orang di gereja Efesus. Dan ini juga adalah doa Paulus bagi kita pada hari ini. Tuhan menguatkan jiwa kita dengan Roh Kudus. God will strengthen us. Okay, God strengthen us with the Holy Spirit. Kita perlu dikuat-kuasakan. Ya, siapa sini ingat diri dia kuat? Saya percaya tidak. Ya, kerana itu kita perlukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus adalah bahagian ketiga daripada Trinitas. Ia adalah satu peribadi. Kalau peribadi itu bermaksud kita bisa interaksi, betul? Hartono peribadi, so saya boleh bercakap, boleh berbalas, boleh berinteraksi. Saling mendengar suara satu sama lain. So begitu juga dengan Roh Kudus. Kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Kita bisa mendengarkan gerakan Roh Kudus. Kita cuma harus dengar. Dan kita juga bisa berbicara, berkomunikasi. Kerana Roh Kudus adalah seorang pribadi. Pribadi itu bisa ada interaksi. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam orang yang beriman. Ya, siapa sini orang yang beriman? Bukan semua, belum semua. Okey, kita percaya pada Yesus, benar? Dan kita bisa merasakan hadirat Roh Kudus. Ya, kita bisa merasakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan kita juga tahu Roh Kudus adalah pneuma, iaitu pneuma kepada jiwa kita, di mana ia adalah a force yang kita bisa rasakan, yang bisa kita alami. Kita perlu diteguhkan dan dikuatkuasakan oleh Roh Kudus supaya hidup kita penuh dengan kemenangan. Di dalam dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Siapa di antara kita rasa hidup ini kadang-kadang sukar? Kadang-kadang berat. Kadang-kadang kita ada perasaan takut, benar? Siapa di sini yang tak pernah takut? Saya tak percaya. Saya pun rasa takut. Ya, tetapi dengan kehadiran Roh Kudus itu membawa perubahan. Ya. Dan banyak yang kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, kita membenarkan diri kita ya untuk dikuatkuasakan oleh Roh Kudus. Kamu akan dapati apa yang kita lakukan itu cukup berbeza.
Salah satu tujuan Roh Kudus kuasa Roh Kudus diberi kepada kita adalah supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Siapa rindu saudara kamu kenal Tuhan yang belum kenal? Rindu kan? Saya pun rindu. Ya, kamu rindu teman-teman kamu untuk kenal Tuhan? Ya, sebab kita tahu kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Tapi saja jujur, kadang-kadang kita pergi lawat orang, hati mau, tapi what to say? Tidak tahu apa yang mau diperkatakan. Tidak tahu apa yang mau diperlakukan. Oi, nanti omong begitu orang itu marah, tersinggung dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu. Di sinilah kalau kita benarkan Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus akan memberi hikmat kepada kita. Semakin kita ambil iman melakukannya, kita akan menjadi semakin tajam. Ya, kamu tulis, makin banyak kamu tulis, makin cantik tulisan kamu. Ya, makin dipraktis. Ya, makin lebih peka. Ya, begitu juga. Bila kita rindu menjangkau orang, kita berdoa. Minta Roh Kudus yang pimpin. Dan bila kita berdoa, tidak semestinya Roh Kudus akan langsungkan besok. Wah, immediate. Kadang-kadang ini kita zaman instant. Apa yang kita mahukan, kita mau berlaku semalam. When you want it to happen, yesterday. Bukan begitu. Dengan Tuhan, sometimes it takes time. Waktu Tuhan yang sempurna. Okay? Saya ada satu pelayanan yang kami lakukan ya dengan Eunice. Okay, saya ada satu saudara saya yang tinggal di sini. Dia sudah 80 tahun. My cousin. Okay, 80 tahun tinggal di Australia. Kami sudah pindah ke Australia 13 tahun. 13 tahun. Sekalipun saya tak pernah jumpa isteri dia. My first cousin. Saya selalu jumpa cousin saya, makan, datang ke rumah saya. Saya tak pernah ke rumah dia. Cannot go. Not ready for me to go. Okay. Tapi, dan juga kami tidak ada kesempatan jumpa istrinya selama 13 tahun. Dan kami terus love them. Dan rindu juga istrinya satu hari akan terima Tuhan. Okay. Sebab husband dia pergi gereja, jadi treasurer di gereja, tapi istrinya tidak ke gereja. Ya. Sehingga kami saudara pun dia enggak mau ketemu. Ya. So, rasa-rasa orang begini susah tak mau reach out. Susah kan? Tapi Roh Kudus sentiasa mengingatkan kami. Terus mengasihi dia. Kalau ada apa, terus invite. Undang saja. Mau datang, tak mau datang, it's okay. Benar sekali dia telefon saya. Saya omong dengan suaminya, isteri dia berkata saya, oh Jason, thank you for inviting us. But sorry, I'm a very strange person. I normally I'm very quiet. I don't like to meet too many people visit. When I'm ready, I will meet you one day. Okay? Tunggu bertahun-tahun, okay? So, dan ada satu waktu kami dengar dia sakit. Dia sakit ternak di hospital, ada cancer. Dan saya tengok Eunice tengok saya. What can we do? Apa yang kami boleh lakukan? So, satu perkara yang kami tahu, we continue to love them. We continue to commit them to God. And pray that the Holy Spirit will give us wisdom. Roh Kudus yang memberi kita hikmat. Okay? So kami terus mengasihi dia di hospital. Tak boleh pergi tengok juga. Dia go through chemo dan sebagainya. Saya hantar bunga pergi rumah dia. Sampai di bawah rumah saja. Tak boleh naik. So my cousin saya turun. Dan dia datang. Dia ambil bunga. Oh, so sorry I cannot let you go up. Okay? Saya faham. Saya bagi tahu dengan dia, it's okay, I understand. Setiap orang perlu waktu. Okay? Mungkin isteri dia perlu waktu sebelum bertemu dengan kami. I say, don't pressure yourself, don't pressure your wife. We just come to love you, to say that we pray for you, we are concerned. Kami write card and things like that. And we did get the text, oh thank you for the flower dan sebagainya. Okay, kami terus berdoa. Dan satu waktu, suami dia telefon, my wife is ready to see you in the hospital. Dan saya tengok dengan Eunice tengok dengan saya. Kami tidak tahu, tak pernah jumpa, 13 tahun ya, bayangkan. Dan tak tahu macam mana dia,
her look also. Okay. So we say, kalau sampai di hospital, apa mau cakap? Benar? Very, very awkward. Benar? So, apa yang kami tahu? Kami persiapkan diri, kami cari firman Tuhan. Ya, dalam pemikiran kami siap apa yang kami akan berkongsi dengan dia. Tapi akhirnya kami kata, segala sesuatu Tuhan kami serah pada Engkau. Dan kami minta dalam waktu itu, I think we did fast. Cannot remember. I cannot remember. Dan kami berdoa dan kami pergi bersama. Okay, kami pergi bersama. Dan waktu di situ, kami, because dia agak sakit kan, so we expect dia tidak akan banyak omong. Tapi dia banyak omong. Dia tanya Eunice apakah, saya tak pernah jumpa Eunice langsung juga. Mungkin dia lebih pernah nampak saya, dengar saya dari suami dia. So dia tanya kabar semua. Very, very friendly, cordial. Dan yang penting, dan dia say, macam mana mau kongsi firman Tuhan? Macam mana mau masuk, benar? Dan lepas tu, we just continue to pray. Roh Kudus, Engkau buka jalan. Roh Kudus, kamu yang buka jalan. Kami tak tahu apa yang harus kami perlakukan. Dan lepas tu saya we say, we pray for you. And then they say, okay. Dan satu lepas satu, we tanya, you want to accept Jesus? Yes. We say, wow, it's so wonderful. So bagaimana Tuhan memimpin langkah demi langkah. Bukan pandai Eunice dengan saya, kami tidak bisa. Kami benar-benar pergi sana, don't know what to do. Kami cuma patuhi, pergi dan percaya Roh Kudus akan buka jalan. Roh Kudus akan bawa perkongsian. So itu satu, dan akhirnya dia terima Tuhan. Dan 2 minggu lepas itu kami terus pergi lawat dia. Sekarang pintu sudah terbuka, boleh pergi kongsi firman Tuhan lebih mendalam sedikit, ya, kesaksian. Dan dalam hati saya ada satu suara berkata, Roh Kudus berkata dengan saya, ada sesuatu yang kalau dia belum beres, kamu harus tolong dia beres. Ada orang yang belum ampuni, harus ampuni, ya. So saya bilang lagi, macam mana mau lakukan itu? Setiap kali saya pergi, suaminya ada di situ, ya. Macam mana mau? Excuse me, very, very difficult kan? So, dan there's one day suami dia telefon. Saya terus berdoa, Roh Kudus, Engkau buka jalan. So, satu hari saya terima telefon daripada suami dia, I think my wife cannot make it anymore. Kalau kamu mau lawat dia, come. So, within 1 or 2 hours, I rush there. Okay, I drop everything, semua yang saya buat, saya lepaskan, saya pergi hospital, jumpa dia. Dan waktu itu suaminya masih ada di situ. Dan sebab waktu itu dia sudah di palliative care. Dan the husband, memang saya tidak fikir, husband dia mau bermalam di situ. Tapi husband dia pun sakit, sudah buat bypass 3 kali. Okay, so kondisi dia pun tidak bagus. So dia tak bawa baju, tapi mau bermalam. Saya bilang, okay, you go back and minta cousin saya bawa dia pulang, ambil baju, dan lepas tu datang balik. So he go back, dan waktu dia pulang ambil baju, saya ada waktu bersama isteri dia. Dan waktu itu terus terang, dia tak boleh omong. He can hardly talk, but kita tahu dia masih boleh mendengar. So saya ambil kesempatan, kalau kamu yang kenal saya, you tahu saya pandai nyanyi kan? Why you laugh? Okay, saya buka kaset untuk dia nyanyi lagu, dengar lagu pujian penyembahan. Sebab penting untuk dia ada dalam hadirat Tuhan. So dengar lagu lepas tu saya berdoa dengan dia. Saya ada peluang saya bilang dengan dia, kalau ada apa yang belum beres, serah pada Tuhan. Serah pada Tuhan, Tuhan yang akan selesaikan. Siapa yang kamu belum ampuni, kamu lepaskan keampunan. Adalah 1 jam lebih. Dan dalam hati saya bilang, Tuhan, cepat-cepat bawa suami dia balik, supaya jangan nanti dia hembus terakhir, suaminya tidak ketemu. Okay? So, dan suaminya pulang. Saya sudah selesai doa untuk dia. Suaminya datang kembali. Lepas tu, the husband managed to kiss the wife. Cium isteri dia. They are very close lah. Cium isteri dia. Dan lepas tu, kami omong-omong. Dan lepas tu kami pulang. Saya lihat isterinya macam sudah lain sikit. Suami bilang, oh tidur, okeylah.
Kalau suami dia bilang tidur, tidurlah. So kami pulang tak sampai 5 minit dapat telefon. Can you turn back? My wife already passed away. So lihat, apa yang saya mau kata di sini adalah kalau kita mendengar pimpinan Tuhan, Roh Kudus akan mengatur. Ya, peluang untuk saya bersama dengan dia terakhir, ya, untuk dia lepaskan apa yang belum lepas, dan lepas itu dia kembali kepada Tuhan. Saya boleh kata, malaslah. Nanti petang baru saya pergi, besok baru saya pergi. Ya, kalau Tuhan gerakkan kita untuk lakukan sesuatu, lakukan. Jangan tunggu. Kadang-kadang waktu tunggu kita hilang kesempatan. Dan jangan takut apa yang kamu mau kata. Pergi, serah pada Tuhan, bergantung pada Roh Kudus yang akan pimpin. Okay? Itu adalah satu perkara yang kalau kita bergantung kepada Roh Kudus. Okay? Roh Kudus yang akan memberi kata-kata. You lihat, orang-orang di dalam perjanjian baru, waktu gereja awal. Mereka berhujah dengan orang-orang besar-besar cukup hebat. Bukan mereka pandai. Tapi Roh Kudus yang memberkati mereka sehingga mereka bisa melakukannya. So kalau kamu berkongsi dengan orang firman Tuhan, kerinduan kongsi saja. Dari hati yang ikhlas dan jujur. Dan Roh Kudus akan terus bekerja. Okay? Lakukan itu. Ya, bergantung pada Roh Kudus. Lepas tu bagi kesaksian di sini. Bagaimana Roh Kudus memimpin kamu. Takut, memang takut kadang-kadang kan. Takut kena marah. Okay? Tapi kalau dipimpin oleh Roh Kudus, itu yang kita perlakukan. Dan juga Roh Kudus itu menolong kita. Menyedarkan kita akan dosa-dosa kita. Kita manusia yang tidak sempurna. Okay? Kita akan terus diperbaharui. Kita akan terus dikoreksi oleh Tuhan. Okay? So kita, my timekeeper, am I okay? Overtime, is it? Okay. Okay. Or else you don't have lunch after. I continue. Okay. So dia juga menyedarkan kita akan dosa kita. Ya. Kadang-kadang Roh Kudus itu, kita mau buat sesuatu yang salah. Roh Kudus bagi break. Should you do that? Benar? Itu suara Roh Kudus. Ikut. Obey. Dan juga Roh Kudus itu memberi ketenangan di dalam hidup kita. Okay? Ia membawa hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Dan waktu kita confused, you don't know what to do, berdoa. Roh Kudus yang bawa ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan bagi saya, kalau seseorang itu sakit kan, kita bukan saja doa untuk dia sakit. Yang lebih penting adalah kita doa dia ada ketenangan Tuhan. Begitu, saya percaya pada hari ini Tuhan masih bisa melakukan mukjizat menyembuhkan. No problem. Tapi yang lebih penting adalah membawa orang itu benar dengan Tuhan. Help the person to make right with God. And have the peace to leave this earth. Because pada satu hari, semua di antara kita di sini akan mati. Benar? So it's very important. When a person is sick, prepare them to be the Lord when the time is right. When his time is up. But at the same time, kita berdoa untuk penyembuhan. Okay? Dan memang ini sukar, tapi Roh Kudus akan memberi kita hikmat untuk melakukannya. Dan juga Roh Kudus boleh menegaskan firman Tuhan. Kadang-kadang sesuatu perkara itu berlaku, kita diingatkan oleh Roh Kudus akan firman Tuhan supaya diri kita dikuatkan kembali. Saya berani kata 2 minggu yang lalu, 3 minggu, I feel very down. Sebab apa yang berlaku di Australia, apa yang berlaku di Malaysia, ya, perundangan-perundangan yang begitu menentang firman Tuhan yang diluluskan, mau diluluskan. Makin saya baca, makin saya marah ataupun rasa nak enak, ya. Apa yang pemerintah cuba perlakukan, ya. Dan juga apa yang saya baca di Malaysia, ya. Satu perkataan sikit dikicaukan, dibuat isu yang besar dan sebagainya. Ya. Dan saya diperingatkan oleh firman Tuhan. Dalam Kolosi pasal 2 ayat 15. Melalui salib Kristus secara terbuka, Allah sudah mengalahkan semua penguasa gelap dan menghancurkan kuasa
mereka. Itu firman itu yang Tuhan bawa dalam pemikiran saya cukup mendorong saya. Tuhan sudah mengalahkan mereka. Ya, kita jangan dipengaruhi oleh mereka. So apa yang saya mau kata adalah dalam situasi yang kita hadapi, Roh Kudus juga bisa mengambil firman Tuhan untuk mengingatkan kita, menguatkan kita. Amen. Dan cabaran pasti ada dan kita tidak bisa menanggungnya sendiri. Okay? Tetapi kita tidak pernah bersendirian. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Menjadi sahabat kita, menjadi penghibur kita, menjadi penolong yang baik. Dan kita perlukan Roh Kudus di dalam, hidup kita. Kita perlu dikuatkuasakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Okay? So, dalam perjalanan hidup ini, kamu tak perlu jalan sendiri. Roh Kudus menyertai kita. Cuma kita perlu walk with Him. Journey with Him. And He is the one that is going to empower you. He is going to be the one that strengthen you. Every one of us in this world has problem. Correct? I also got a lot of problem, just like you. Okay, saya ada banyak masalah juga seperti kamu. Ya, selagi kita hidup kita ada masalah. Tetapi kita bergantung pada Roh Kudus. Menjadi kuat kuasa kita. Menjadi peringatan kita dalam mengharungi perjalanan kita. Mari kita berdoa.